Hello guys, welcome back with me, Give What Sharing. Jadi setelah sekian lama saya belum bikin video baru ya, dan akhirnya sekarang saya bikin video baru lagi. Oke, jadi tema video kali ini adalah tentang engagement pertama saya. Oke, guys, ini ada engagement ya, Bang. Oh, dari akun SeroDev1171. Oke, bersyukurlah Anda SeroDev1171 ya. Video ini spesial buat Anda. Oke. Ah, for your information, saya bakal ngelihat ke depan ya. Jadi karena saya pakai monitor eksternal, ya itu cerita lain waktu lah. Oke, langsung aja. Oke, Bang, semisal kalau pakai heal bar, gimana caranya buatnya berkurang? Oke. Paling gampang pakai UI Canvas slider. Ntar tinggal masukin aja nilai HP-nya di itu. Perlu buat script baru. Oke. Nah, terus Bro Zero Dev 1171 minta tutorial ya. Oke, kita bikinkan guys tutorialnya. Oke ya. Jadi saat saya bikin setupnya buat tutorial ini, saya menemukan beberapa kasus unik juga yang pengen saya bahas. Pertama, oke, di sini ada 3 buah benda ya, 3 buah benda. Oke, 3 hal di sini. Yang pertama ada musuh, yang kedua ada musuh aneh. Namanya kurang bagus tapi ini dulu lah namanya. Oke. Dan yang ketiga ada karakter. Nah, di karakternya ini sudah ada UI-nya, apa namanya? Dia bawa senjata, habis itu dia juga ada bullet spawn point-nya seperti itu, oke, dan ada health bar-nya. Nah, ini topik utama kita pada video kali ini. Nah, tapi kita bahas dulu nih topik sampingannya. Nah, di musuh anehnya ini ada di bawah dan musuh biasa ini ada di atas. Oke ya. Jadi begini. Nah, kalau saya datengin musuh yang biasa ini, dia bakal gini aja. Oke, biasa, karena ini hasil yang saya inginkan. Jadi kita itu bisa kena damage dari musuhnya, dan kalau kita bertabrakan sama musuhnya, itu kita bisa dorong balik musuhnya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, tapi kalau di musuh anehnya itu, nih teman-teman lihat. Ini kan. Itu. Lihat gak? Lihat gak? Dia itu mental gitu. Oke, jadi itu akan kita bahas sebagai sampingan ya untuk pembukaan. Jadi buat catatan saya juga development. Jadi di rigid body itu kita kan mendeteksi benturan ya. Ada yang namanya linear drag sama angular drag. Jadi linear drag ini apa? Simpelnya sih gaya gesek. Nah, itu. Misalnya kalau teman-teman jalan nih di lantai licin, lantainya bakal kepleset. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau di sini di rigid body 2D ini ada juga. Nah, kalau kita set 0, itu dia lantainya licin banget. Nah, itu ya, saya pakai lantainya licin banget. Nah, untuk angular drag ini, angular drag itu dia kayak berputar-putar gitu. Kalau teman-teman notice tadi, nah dia bakal muter gitu. Itu, look at that. Dia bakal muter gitu kan. Oh, ini nggak muter ya? Waduh, nggak muter ya. Ya intinya tadi saya menemukan kasus, dan setelah saya dorong itu dia musuhnya itu muter-muter. Kalau saya mau replika kasusnya kayaknya bakal lama sih. Oke, jadi segitu aja ya. Oke, biar kita dapat hasil yang kita inginkan tadi, biar musuhnya itu nggak mental atau muter-muter, itu kita masukin, tambahin beratnya juga, itu masanya. Ini sama ya masanya. Waduh, berarti bukan masanya yang kita tambahin, berarti kita nambahin di bagian ininya, linear dragnya ya, yang tadi lantainya nggak boleh licin, lantainya harus kering, dan angular dragnya kita maksimalkan. Oh ya, ini juga berdampak pada kalau kita hit ya. Misalnya ini kalau saya tembak dus gitu, dia bakal ke knockback doang. Nah, tapi kalau yang ini itu dia nggak bakal kuat menahannya ya. Ya, jadi pelurunya itu terlalu berat, dia tidak akan kuat. Nah, seperti itu. Oke, itu saja. sorry guys, lama banget nih intronya. Oke, kita masuk ke bahasan utamanya. Yuk. Nah, jadi ini kan canvas nih. Nah, itu saya bikin satu lagi 2D object, bukan 2D, UI toolkit.
bukan UI toolkit. Nah, UI ini. Nah, ini image, text, raw image, bla bla bla, itu teman-teman pilih image. Habis itu teman-teman rangkai aja kayak gini. Komponennya ada 3 nih. Oke, komponennya ada 3. Jadi ada bordernya, itu yang paling belakang. Tuh, kalau teman-teman lihat yang warna hitam itu ya, itu bordernya. Nah, habis itu ada backgroundnya. Ini di belakang warna hijau ini ada warna merah gitu. Jadi misalnya kalau saya geser ke bawah ke samping itu ada bakal warna merah gitu. Bakal reveal lah. Bakal kelihatan background yang warna merah itu gitu. Oke, belibet aku ngomong. Oke, jadi gini. Health bar ini spesial. Ini yang warna hijau ini dia spesial. Jadi ini pertama, ini kan dia kosong nih. Ya, aku ulang deh biar dia jadi non dulu. Nah, non. Teman-teman klik di sini. Habis itu teman-teman klik yang ini nih. Ini kalau aku zoom gini kelihatan ngezoom nggak ya? Kalau aku nggak kelihatan nih gimana ya? Ya udah, aku giniin aja dah. Nah nih, teman-teman lihat kan, ini ada mata kecoret ini. Ini teman-teman tekan aja. Habis itu teman-teman cari square. Nih ada 3. Yang mana aja boleh sih, nggak ada beda ya. Oke, hasil akhirnya sama aja kok nanti. Jadi teman-teman cari di sini image type-nya field. Pertama kayaknya simple ya deh. Nah, habis itu rubah jadi fillet. Habis itu ini kayaknya originnya apa? Ini bakal kayaknya settingan awalnya dia bakal vertikal, jadi ke atas ke bawah. Teman-teman rubah aja jadi horizontal. Habis itu originnya jadi left, biar dia dari samping ke dari kiri ke kanan. Nah, oke. Nah, jadi di sini itunya kalau kita mau setting sesuatu gitu ya. Pertanyaannya Bang Dav Zero Dev ini. Oke. Jadi kalau kita mau bikin gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Kalau pakai health bar, gimana caranya buatnya berkurang gitu kan? Nah, kalau di demo kita tadi itu kita kan sudah berhasil ya buat nampilin dia berkurang. Nah, itu dia bakal berkurang sedikit demi sedikit nih harusnya. Jadi saya setting nih musuhnya biar kalau dia terbentur di awal itu dia berkurangnya bakal banyak, tapi kalau udah udah nempel gini berkurangnya nggak bakal sebanyak itu. Jadi pas itu bertumbuh itu, dan ini teman-teman racik sendiri dah mau kayak gimana. Tapi kayak gini, ini fill amount ini paling tinggi dia 1, paling rendah dia 0 gitu. Oke, jadi skalanya 0 dan 1 gitu, dan di tengah-tengah itu bisa itu desimal gitu lah. Oke, jadi ini saya kasih tunjuk aja lah scriptnya. Jadi teman-teman punya 2 variabel ini. Ini yang paling simple yang teman-teman bisa bikin. Oke, jadi ada maksimum hit point-nya sama current HP point-nya. Kenapa harus ada 2 ini? Kenapa harus ada 2 variabel ini? Jadi kita bakal rubah, kita bakal perlu maksimum HP-nya dia itu buat nanti nyari tahu skala 0 sama 1-nya gitu. Gimana ya aku bilangnya? Kalau dia current HP-nya 100, itu kan dia berarti 1 ya gitu. Nah, kalau dia 50, itu berarti dia setengah. Misalnya kalau current HP-nya di sini 50 gitu kan. Di sini 50. Misalnya kalau saya jalankan ini, darahnya bakal setengah. Nih, kalau kita lihat nih. Lah, langsung setengah. Bentar. Kayaknya harus di start dulu nih. Oke, sebentar ya. HP baru. Nah, harusnya diginiin lah. Yap. Parjai. Oke ya. Kalau saya jalankan, ya dia bakal setengah. Jadi semoga teman-teman ngerti secara insting ya. Karena saya kesulitan menjelaskannya. Jadi kita bakal, kalau kita pengen menampilkan darah di sini atau dari scriptnya, kita bakal perlu mengubah data ini, data current HP-nya ini menjadi skala 0 dan 1 dengan maksimum HP-nya ini. Nah gitu.
Semoga bisa dimengerti ya gitu. Oke, 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 oke. Ini aku komentar aja. Oke, saya kembalikan lagi menjadi 100. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ya, variabelnya cuma dua ini ya, maksimum HP sama current HP. Ya, kalau teman-teman mau rubah angkanya pun nggak ada masalah di sini. Racik aja sesuai selera teman-teman. Jadi yang akan saya bahas selanjutnya adalah ini, take damage sama on heal. Jadi ini dua fungsi ya. Fungsi pertama itu kalau karakter pemain itu kena damage, kena serang lah sama musuh. Nah itu, jadi dia nangkep parameter 1 damage. Habis itu kita kurangin darah dia saat ini dengan damage yang diterima. Nah kalau darahnya kurang dari 0 itu dia bakal hancur ya, kayak sistem mekanik biasa lah. Tapi di sini update UI-nya. HP Barfield ini itu kan dia itu ya image ya. Ini HP Barfield ini saya lupa ngasih tahu. Harusnya ngomong dari awal ini. Gini. Ini kan dia di karakter ya. Nah ini HP Barfield-nya ini itu dia headbar yang ini. Headbar yang hijau ini. Nah itu. Jadi headbar yang hijau ini fill amount-nya. Ini teman-teman lihat nih fill amount-nya. Yap, kata-kata ini. Itu bakal diganti nilainya dengan current HP yang sudah kita buat jadi skala banding 1 gitu. Dengan max HP-nya. Seperti itu ya. Kita take damage kan nih, dia diserang. Kurangin darah saat ini dengan damage-nya. Habis itu kita tampilkan dengan skala 1 ini. Nah gitu. Ya hanya itu sih itunya, scriptnya. Satu ini aja, satu. Oke, Bang Seno David, Zero David. Ini script yang Anda cari ya, satu baris kode ini. Jadi siapa yang manggil fungsi text damage-nya ini? Jadi yang manggil fungsinya ini itu saat ini ada di enemy-nya, ada di musuh-musuhnya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, on collision enter sama on collision stay. Itu enter itu saat dia bertubrukan, saat dia bertabrakan. Nah, kalau stay ini pas dia nempel. Nah, gitu. Jadi pas dia bertabrakan itu saya setting dia biar dia damage-nya gede gitu. Burst damage. Nah, gitu. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa gamersnya, burst damage. Nah, kalau dia stay, kalau dia nempel itu continuous damage. Jadi damage-nya bakal ngurang sedikit demi sedikit. Nah, itu. Tapi jumlahnya pelan. Tapi kalau menurut saya ini terlalu pelan sih. Oke. Teman-teman bisa racik sendiri atau mau dibalik atau gimana gitu, nanti teman-teman terserah ya. Tapi yang manggil yang manggil touch damage ini itu mungkin bisa jadi musuhnya ya, seperti itu. Oke, itu saja kira-kira. Bang Zero Dave, kalau ada pertanyaan lagi komen aja ya di bawah. Ini engagement pertama pada channel ini ya, dan yang nanyain ini pun ini orang random. Anjay, lihat channel YouTube-nya guys. Tragedi. Astaga, prit. Biar nggak video ini masuk jurang, sebaiknya jangan dibahas lagi. Oke, segitu saja Bang Zero Dave. Semoga menjawab pertanyaannya video 15 menit ini. Oke, itu saja dulu. Saya Gifford Sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya.